Mari kita kembali ke abad ke-15, di sebuah kota kecil bernama Waldurn, yang terletak di Jerman Selatan. Tahun itu adalah 1411, sebuah masa di mana iman umat Katolik diuji oleh berbagai konflik dan krisis. Namun justru di tengah situasi itu, Tuhan menghadirkan sebuah tanda nyata untuk menguatkan iman umatnya lewat mukjizat Ekaristi yang luar biasa. Peristiwa itu terjadi di gereja Waldurn, saat Pastor Heinrich Otto sedang mempersembahkan misa kudus. Seperti biasa, Pastor Heinrich dengan penuh hikmat mengangkat kalkis yang berisi anggur yang telah dikonsekrasi, yang menjadi darah Kristus. Namun entah karena gemetar atau tergelincir, Pastor tidak sengaja menjatuhkan kalkis itu ke atas kain korporale yang menutupi altar suci. Semua umat yang hadir terkejut, tetapi apa yang terjadi setelahnya jauh lebih mengejutkan. Di atas kain korporale itu, muncul secara ajaib gambar wajah Yesus Kristus yang tersalib. Tidak hanya satu, tapi gambaran wajah Yesus muncul belasan kali secara jelas, dengan detail mahkota duri, luka-luka, dan wajah penuh kasih namun juga penderitaan. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu bersaksi bahwa gambar tersebut tidak berasal dari tangan manusia, tetapi muncul secara ajaib dari darah Kristus sendiri. Pastor Heinrich yang diliputi rasa takut dan kagum, segera menyimpan kain itu dengan penuh hormat. Ia kemudian melaporkan peristiwa luar biasa ini ke otoritas gereja. Setelah dilakukan penyelidikan yang cermat, gereja mengakui peristiwa itu sebagai mukjizat Ekaristi yang otentik. Kain korporale yang menjadi saksi mukjizat itu disimpan di gereja Waldurn, dan hingga kini menjadi pusat ziarah rohani. Setiap tahun, ribuan peziarah datang untuk berdoa, memuliakan Tuhan yang telah memberikan tanda kehadirannya yang nyata. Mukjizat Waldurn ini mengajarkan kita bahwa dalam Ekaristi, Yesus hadir bukan hanya secara rohani, tetapi sungguh-sungguh hadir dengan tubuh dan darahnya. Ia ingin mengingatkan kita, betapa besar kasih-Nya yang rela disalib untuk keselamatan kita semua. Mukjizat ini juga menjadi panggilan bagi kita untuk merenung. Apakah kita menyambut Ekaristi dengan penuh iman dan rasa hormat? Ataukah kita datang hanya karena kebiasaan tanpa menyadari siapa yang kita sambut? Jika kisah ini menggerakkan hatimu, follow akun ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah mukjizat Ekaristi lainnya, yang akan membangkitkan kembali cintamu kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Follow sekarang, dan bagikan ke orang-orang yang kamu kasihi.